Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan satu pemain yang sering ditanyakan, yaitu adalah penyerang yang dipinjam dari Burnley, Wout Weghorst. Ya, penampilan yang luar biasa, kerja kerasnya, ya kan, bagaimana dia melakukan pressing. Contoh seperti pertandingan terakhir ketika Manchester United ini gue bikin setelah Manchester United menghadapi West Ham United, ya. Dia bekerja keras melakukan pressing, juga dia memberikan assist di final Carabao menghadapi Newcastle. Selalu menjadi pilihan utama dari Erik ten Hag. Banyak yang berpendapat kalau ya pemain ini dipermanenkan saja. Ada juga yang mengatakan ya dia harus bikin gol banyak dulu dan lain-lain. Di video gue sebelumnya gue sempat mengatakan kalau ya gue suka pemain ini, pemain yang bekerja keras. Dia sangat sangat cair sekali melakukan pressing, menjadi andalan. Ketersediaannya juga menurut gue cukup bagus bagi tim, artinya dia jarang cedera sejauh ini. Bisa menggantikan peran, ataupun bukan peran, tapi posisi yang biasanya ditempati oleh Anthony Martial. Dia juga menyatu bukan hanya di atas lapangan tapi juga di dressing room, bagaimana dia bisa menerapkan sistem permainan yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Lalu juga situasi Wout Weghorst ya dengan pemain-pemain lain yang juga cukup bagus, menurut gue ini merupakan hal yang sangat positif. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sang pemain ini diperpanjang atau enggak? Menurut gue ini masih terlalu dini. Ini masih akan memasuki periode akhir dari kompetisi yang diikuti oleh Manchester United, akan semakin ketat lagi, ya. Satu piala, satu trofi sudah diraih, masih ada Europa League, masih ada FA, dan juga masih ada Premier League, di mana Manchester United ini berada di 3 besar. Akankah Manchester United bisa semakin ke atas lagi, atau justru tersandung di saat-saat akhir? Ini kan juga sangat krusial, sehingga masih harus dilihat dulu kontribusinya. Gue juga melihat sebagai seorang striker, gol itu juga tetap penting loh, ya. Walaupun dia juga bagaimana bermain, pressing dan lain-lain ini juga bagus, tapi ya gol menurut gue juga hal yang harus diperhitungkan. Heat maps dari Wout Weghorst bisa dilihat dia sangat aktif sekali. Gue lingkarin itu dia di depan di kotak penalti sebagai ujung tombak, iya. Di sebelah kiri bergerak juga, iya. Kanan juga, iya. Bahkan di kotak penalti sendiri pun dia juga cukup sering ada di sana. Artinya dia sangat berperan aktif di transisi, ya kan, memenangkan duel, juga menyusun build up serangan. Dia ada di sana, membuka ruangan bagi pemain lain, dia juga di sana. Turun ke belakang membantu pertahanan, dia juga ada. Jadi menurut gue pemain ini sangat-sangat aktif, sangat-sangat rajin. Ini merupakan, gue ambil dari manunited.com, bagaimana passing akurasinya secara totalnya ada 75%. Sebenarnya di bawah 80%, ini kurang bagus, ya. 85% ini passing yang berhasil ketika berada di daerah sendiri, dan hanya 69% ketika di daerah lawan. Nah, ini dia nih yang sangat menonjol, ya kan, dari sisi bertahannya. Tackling 9 dari 15 kali, duels 25 dari 66, aerial duels 21 dari 50, hampir 50%, dan 50 kemenang duels, ya, sorry, ini 12 dibanding dari 20 percobaan. Ya, 50% lebih. Tentu saja Wout Weghorst sejauh ini masih mentok di 1 gol sampai dengan gue bikin video ini. Dan golnya itu juga dari dalam kotak penalti dengan menggunakan kaki kanan. Shooting dari Wout Weghorst ini 50% akurasinya. On target, off target sama-sama 8. Jadi ya 50% dari 16 kali percobaan.
situasi attacking, menyerang dari Wout Weghorst ini ya 45 kali touching atau touch di kotak daerah pertahanan lawan, menciptakan chance atau peluang ini ada 11 kali, assist dia 1, assist yang intensional 1, total assistnya ada 3, umpan ke depan ada 50, dan true pass, true balls-nya ini ada 4 ya. Secara statistik dari sisi penyerangan untuk di Premier League, gue bandingkan dengan pemain Manchester United yang lain, Wout Weghorst shot per gamenya ini berada di peringkat ke-6, di bawah Anthony Martial, di bawah Bruno Fernandes, Marcus Rashford dan juga Anthony, tapi ada di atas Garnacho, Christian Eriksen dan juga Fred. Jadi sebenarnya so-so sih menurut gua ya. Lalu key passes per game dia ada di 4 besar dengan 1,3 rata-ratanya. Bruno Fernandes, Jadon Sancho dan juga Diogo Dalot ini ada di peringkat 1, 2, 3. Wout Weghorst dan key passesnya ini sama dengan Christian Eriksen dan juga Marcel Sabitzer, pemain pinjaman yang baru datang juga kan ya. Jadi cukup bagus menurut gue key passes dari Wout Weghorst di tim Manchester United. Ya, jadi kontribusinya sejauh ini masih di sisi permainan, baik itu penyusunan serangan ataupun juga bertahan. Tapi gol masih belum banyak. Nah, ini menurut gue yang harus diperbaiki sih dari Wout Weghorst. Di beberapa pertandingan terakhir dia ada peluang tapi masih belum bisa berhasil untuk menjadi gol. Kadang tidak akurat syutingnya ataupun juga digagalkan oleh penjaga gawang lawan. Tapi ya ini harus diperbaiki menurut gue, karena striker ya in the end akhirnya ini tetap akan dinilai dari gol. Gue berharap dia tidak mencetak 20 ataupun 15 gol, enggak. Gue berharap mungkin antara 5-10 gol itu sudah oke ya untuk pemain pinjaman ini yang didatangkan dari Burnley. Mohon maaf kalau agak sedikit ribut karena gue lagi di luar ini. Sehingga kontribusi gol itu juga ada, karena saat ini kan Manchester United sangat-sangat bergantung dengan Marcus Rashford. Nah, Weghorst menurut gue juga harus berperan di sana. Sekalipun gue juga akui sekali lagi ya, bagaimana rajinnya dia turun ke tengah, ke belakang, memenangkan duel, melakukan pressing, ya kan, juga bergerak secara aktif. Ini merupakan faktor yang sangat positif dari Wout Weghorst. Tapi masih ada satu poin lagi, gue ulangi, masih ada satu poin lagi, yaitu adalah keterlibatannya langsung terhadap gol Manchester United. Tapi kalau gue nilai sejauh ini positif sih. Wout Weghorst ini semoga bisa meningkat menurut gue penampilan Wout Weghorst di tim Manchester United. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United penampilan Wout Weghorst sejauh ini. Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi mohon maaf kalau agak sedikit ribut ya, karena gue lagi di luar ini. Sehat-sehat semua, mudah-mudahan rezekinya sekeluarga. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.